Hai teman-teman, karena biasanya dari pagi sampai sore aku habisin waktu di studio yang cukup gerah. Biasanya sorenya tuh aku pingin mandi dengan yang seger-seger gitu. Kebetulan banget beberapa hari yang lalu datang lagi paket Scarlett Body Care yang udah aku pesan dari beberapa hari yang lalu. Dan ini adalah udah paket ketiga yang aku beli dari Scarlett. Wow, karena memang secinta itu aku sama produk-produk dari Scarlett. Jadi yang pertama aku dapet Lulur atau body scrub romansa. Dia ini mengandung glutathione dan vitamin E, terus fungsinya adalah mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Dan di dalamnya itu dia mengandung scrub-scrub gitu yang memang efektif banget untuk mengangkat sel kulit mati atau ngebersihin daki-daki yang nempel di kulit kita. Bener-bener pokoknya kalau udah pakai ini teman-teman, ketagihan. Dan kalau pakai body scrub ini ya sebenarnya kita nggak perlu sering-sering tiap hari gitu, enggak kok. Cukup seminggu 2 kali atau 3 kali aja. Itu udah cukup untuk merawat kulit kita. Kemudian abis body scrub, aku mau tunjukin juga ini salah satu varian yang surprisingly aku langsung suka karena wanginya seger banget. Ini adalah brightening shower scrub yang varian Jolly dari Scarlett Body Scrub. Dan dia ini juga mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen. Fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Terus yang terakhir rangkaian perawatannya adalah brightening body lotion varian Jolly juga. Dan ini wanginya juga seger banget teman-teman. Ini mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide. Fungsinya adalah melembabkan kulit dan mencerahkan kulit juga. Semua produk dari Scarlett ini teman-teman harganya 75.000 per item. Terus dia sudah teregistrasi BPOM dan tersertifikasi halal oleh MUI. Jadi teman-teman ini nggak perlu khawatir kalau pakai produk dari Scarlett. Yang pertama teman-teman bisa mengaplikasikan body scrub ini dulu. Jadi teman-teman ketika mau mandi, sebelum membasahi tubuh, kita bisa memakai body scrubnya dulu. Ini kebetulan udah aku pakai beberapa kali ya, karena aku secinta itu memang sama produk-produk dari Scarlett. Jadi kita ambil secukupnya aja teman-teman. Ini aku ambil dikit aja ya, sayang soalnya sama produk ini. Kita scrub di bagian tubuh yang pingin kita gosok. Misalnya nih aku merasa tanganku ini kok hitam banget ya, tuh kan emang hitam teman-teman, karena kalau pakai motor aku nggak pernah pakai sarung tangan. Jadi langsung aja kita gosok di bagian yang teman-teman ingin scrub seperti ini. Kita diemin dulu teman-teman selama 3-5 menit. Kita diemin dulu seperti ini. Jadi ketika sudah setengah kering ya teman-teman, 3-5 menit itu kita bisa gosok untuk merontokkan butiran-butiran halusnya. Jadi biar scrubnya ini rontok, kita bersihin. Kalau scrubnya udah rontok teman-teman, udah dibersihin, kita bisa bilas dengan shower scrub seperti ini. Jadi kita pakai seperti kalau pakai sabun aja gitu. Nah kalau shower scrubnya ini teman-teman bisa kalian pakai setiap kali kalian mandi. Jadi 3 kali sehari mandi, 2 kali sehari boleh pakai ini. Terakhir teman-teman setelah kalian mandi dalam kondisi masih seger, kulitnya masih lembab gitu, kita bisa langsung aplikasikan body lotion dari Scarlett. Langsung aja aku coba ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri deh perbedaannya antara yang nggak pakai Scarlett sama yang pakai Scarlett. Tada! Scarlett, non Scarlett. Jadi gimana teman-teman, mau pakai produk dari Scarlett nggak? Kalau mau pakai produk dari Scarlett atau mau order, langsung aja order lewat Shopee mereka, linknya ada di bawah. See you! Hai, Nadia Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Karena banyak yang request teman-teman, Mbak spill apa aja peralatan yang Mbak pakai buat take voice over. Ini juga mungkin bisa membantu teman-teman yang masih clueless atau nggak tahu apa yang harus dipersiapin ketika kita mau take VO, atau ketika nanti kita terjun sebagai voice over talent profesional, kita harus nyiapin apa aja sih? Ya udah langsung aja aku spill. Jadi teman-teman yang pertama harus punya adalah mic dulu ya. Mic apapun itu teman-teman. Mau mic USB seperti ini, mic XLR terserah ya. Tapi kalau teman-teman pakai mic XLR seperti aku, jadi selain punya mic, teman-teman juga wajib punya yang namanya audio interface. Kalau aku sendiri pakai audio interface Behringer atau Behringer Euphoria UM2. Ini bentukannya kayak gini. Jadi banyak macamnya untuk
audio interface ya teman-teman. Ada Behringer, ada Focusrite yang bagus banget itu, mahal itu. Ada Tascam, dan ada merek-merek yang lainnya juga. Untuk yang bagus, yang merek apa, yang pasti ada harga, ada rupa teman-teman. Jadi semakin mahal harganya, tentu kualitasnya semakin bagus juga. Kebetulan kalau untuk audio interfaceku sendiri, Behringer ini kalau di all shop sih dijual seharga 800 sampai 900 ribuan teman-teman. Dan kalau mic-ku sendiri ini juga nggak mahal kok teman-teman. Ini masih tergolong low budget juga. Di marketplace sekarang harganya 1,5, 1,4 kayak gitu. Selain dua peralatan ini, yang wajib teman-teman punya adalah laptop. Nah ini laptop yang aku punya teman-teman. Ini laptop touchscreen kebetulan. Mereknya HP Pavilion, apa ya? Lupa aku tipenya. HP Pavilion 360. Dan ini juga nggak mahal teman-teman, aku belinya second waktu itu nggak sampai 4 juta lah, 3,6 ya waktu itu. Aku kalau beli peralatan atau device gini juga mikir-mikir teman-teman, apakah dengan budget yang aku keluarkan itu bakal bisa bekerja optimal gitu. Jadi nggak apa-apa kita beli murah, yang harganya terjangkau, pokoknya itu benar-benar bisa buat kita kerja dan bisa berfungsi optimal. Kalaupun kita harus ngeluarin budget yang sedikit mahal, misalnya laptop kita beli yang 10 juta atau 7 juta nih, nggak masalah teman-teman. Asalkan teman-teman bisa pakai dengan optimal gitu. Jadi benar-benar bisa memanfaatkannya dengan optimal. Bukan cuma buat senang-senang aja, buat apa, game-game aja, abis itu nggak dipakai, atau buat VO senang-senang bentar 1-2 bulan abis itu nggak dipakai, ya jangan, kan sayang gitu ya. Ini terus abis itu, mohon maaf sebelumnya teman-teman karena ini kamar yang biasa aku pakai buat studio ya, kamar belakang rumah, jadi setengah-setengah gudang gitulah. Jadi ini tadi ya, selain mic, terus audio interface ini, kopi, terus abis itu laptop. Teman-teman juga wajib punya yang namanya headset atau headphone. Nah kebetulan yang aku punya ini adalah headset gaming teman-teman. Kenapa aku pakai headset ini? Karena dia benar-benar enak, bisa mengcover keseluruhan daerah sekitar kuping kita. Terus abis itu empuk banget dan enak, fleksibel banget. Ada mic-nya juga, bisa tuk-tuk kayak gini. Jadi kalau misalnya buat Zoom meeting, buat apa, ini enak ini sekalian sama mic-nya. Kita nggak perlu pakai mic lagi. Tapi kalau teman-teman misalnya nggak punya headset kayak gini nih, Mbak aku pakai headphone atau headset yang bawaan dari HP, boleh nggak yang kecil itu? Yang langsung dikupingin? Boleh-boleh aja teman-teman. Terserah ya, pokoknya intinya kita bisa memonitor suara kita. Kenapa? Jadi gini, ada yang tanya, Mbak apakah memonitor suara atau punya headset itu wajib buat voice over ketika VO? Kalau aku bilang sih wajib teman-teman, karena sepenting itu untuk memonitor suara kita. Akan menjadi masalah bagi seorang voice over talent ketika nggak bisa memonitor suaranya sendiri. Jadi dia nggak bisa mengontrol apakah temponya ini sudah konsisten, apakah tone suaranya juga udah konsisten dari awal sampai akhir, nggak di awal cepet, abis itu lama-lama lambat. Kita harus bisa mengontrol itu. Terus apakah ada noise dari luar atau leak, kebocoran suara dari luar yang masuk, apa enggak, itu semua ngontrolnya dari sini teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya ini, bisa sih didengerin ulang ya, ketika kita udah recording gitu, kita dengerin ulang bisa. Cuman nggak bakal sepeka itu teman-teman. Jadi ketika kita dengerin di apa, speakernya laptop atau di headphone kecil itu, headset kecil itu, atau di apa, speaker itu, dia nggak bakal sesensitif headset untuk monitoring. Kalau ini headset gaming sih, sekecil apapun noise-nya bakal kedenger di sini. Jadi kalian ketika ada noise dateng atau bocor suaranya gitu, kalian bisa nentuin sendiri. Sepenting itu punya headset teman-teman. Banyak macamnya untuk headset ini. Kalau kebetulan yang punya aku sendiri ini merek apa ya ini ya, GTX Gaming Series teman-teman. Jadi ini dulu harganya murah sih, 275.000 gitu. Banyak di marketplace sebenarnya teman-teman, mau yang harga 500.000 ke atas ada yang harga jutaan, 1-2 juta juga ada yang lebih murah lagi 150.000 atau 50.000 juga banyak di Shopee. Tapi sekali lagi ada harga, ada kualitas ya teman-teman. Kalau ini aku bela-belain beli sendiri di toko offline sini. Karena apa? Karena aku pingin
denger beneran gitu, kualitas audionya seperti apa sih kalau kita monitor gitu. Karena kalau kita beli online kan kita nggak tahu seperti apa suara yang bakal kita dengerin kan. Jadi aku nyoba sendiri di tokonya beberapa pilihan headset waktu itu ya. Dari mulai yang ukurannya agak kecil, sampai yang gede, sampai yang harganya lebih mahal dari ini, lebih murah dari ini, banyak pokoknya. Sampai akhirnya aku milih yang ini. Terus jangan lupa juga, teman-teman pasti perlu kabel-kabel kan. Karena kabel-kabel ini untuk nyambungin dari mic ke audio interface, dari audio interface ke laptop. Itu juga wajib teman-teman. Terus ada yang tanya gini, Mbak, kalau aku nggak punya laptop tapi aku punya mic, apakah bisa aku pakai mic dan langsung aku tancepin ke HP? Ya boleh-boleh aja teman-teman. Tapi apakah teman-teman mau memberikan atau mensubmit kerjaan kalian, hasil VO kalian ke klien dengan kualitas seadanya, apa adanya gitu? Kalau aku sih pikirnya gitu ya. Tentu untuk klien kita mau memberikan yang terbaik kan, kualitas terbaik. Dan kalau teman-teman ini sudah memutuskan untuk terjun ke dunia VO profesional, tentunya teman-teman ingin ngasih yang pro juga kan. Bukan hanya secara kualitas suara kita aja yang pro, tapi peralatan yang kita pakai juga harus pro teman-teman. Jadi bukan apa adanya atau seadanya aja. Aku cuma punya clip on sama HP, nggak apa-apa Ya boleh, tapi kualitasnya bakal beda banget teman-teman. Antara teman-teman pakai laptop atau pakai HP. Karena aku sendiri udah membuktikan ya, aku pakai mic yang lumayan menurut aku Audio Technica ini, tapi aku tancepin ke HP sama ke laptop, hasilnya beda banget. Di laptop itu kedengeran lebih nendang, lebih enak, lebih profesional jelasnya. Kalau di HP ya sudah bisa tentunya. Kalau mau dipasang di video juga udah bisa, cuman kualitasnya tentu masih kalah sama yang pakai laptop. Jadi prinsipnya gini ya teman-teman, kalau menurut aku, kalau teman-teman ini udah komitmen untuk terjun ke dunia voice over profesional, maka pelan-pelan teman-teman kumpulin atau nabung sedikit-sedikit untuk membeli peralatan wajibnya itu tadi, mic, headphone, laptop, audio interface. Tapi kalau pakai mic USB ya berarti mic, laptop, sama headset. Tapi teman-teman ini nggak perlu mikir, waduh aku perlu modal banyak nih untuk jadi seorang voice over talent, aku perlu modal sekitar 5 jutaan. Nggak perlu mikir kayak gitu teman-teman, itu semua bisa sambil jalan. Ada satu yang ketinggalan yang wajib juga dipunyai oleh seorang voice over talent, yaitu DAW yang sudah diinstal di laptopnya. Banyak macamnya. Kalau aku sendiri pakai Cool Edit Pro atau pakai Adobe Audition. Nah, dua itu karena kalau Insan Radio pakainya itu biasanya ya. Tapi banyak juga teman-teman yang pakai Cubase atau juga Studio One atau juga Audacity dan lain sebagainya. Pokoknya banyak aplikasinya, bisa browsing-browsing sendiri, nonton di YouTube sendiri, tutorialnya banyak juga. Itu aja deh, semoga membantu teman-teman buat yang pingin jadi voice over talent profesional. Thanks for watching, I'll see you next time and bye.